Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyangan wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana mubaraka wa ja'ala siyama naharihi wajiba wa ja'ala qiyama lailihi wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ba'd. فقال الله تعالى في الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى يرون الحياة الدنيا والآخرة وقال alaihi wasallam farhatani lis-shaim indal fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Genap pengurus DKM Masjid Quba, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat tarawih rahimakumullah. Sepantasnya pada malam hari ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan. Amin dong Pak, diodoain. Mudah-mudahan yang enggak amin umur oleh Allah, diberikan puasa di siang harinya, qiyamul lail di malam. Ini udah malam keberapa ya Pak? Hah? Keberapa? Ini gambaran betapa hebatnya madrasah Ramadan ini. Jumlah harinya diingat. Bahkan maghrib tuh waktunya sampai menitnya tuh diingat. Saya tanya Pak, maghrib jam berapa sekarang? Hah? Betapa luar biasanya. Pokoknya dengerin azan maghrib. Kalau sekarang ditungguin. Kalau anak-anak yang baru pertama kali puasa maghrib, anak-anak SD itu usia baru pertama kali dia puasa penuh full sampai maghrib. Biasanya kan pendidikannya kalau masih usia 5 tahun 6 tahun, kalau dia belum bisa zuhur disuruh diizinkan buat latihan, nanti terusin lagi sampai maghrib. Tapi kalau yang sudah langsung sampai maghrib, begitu dengar azan dia lompat-lompat dari luar tuh masuk ke dalam rumah, lari-lari. Betapa gembiranya mereka anak-anak itu. Belum tahu apa-apa, pokoknya nahan lapar. Haus, begitu maghrib lompat girang. Bapak ibunya juga sebetulnya pengen begitu, pengen lompat-lompatan, tapi tak lupa, malu sama umur. Takut lupa sama umur. Tapi bisa dilihat tuh bapak-bapak juga gembiranya kalau menjelang maghrib itu. Udah jam 6 gelas udah diputer-puter.
puter-puter gelasnya, airnya isinya macam-macam, bukan sekedar air, ada es buah, ada es kopior, semuanya ada tuh es. Tapi itu hilang semua begitu, walaupun cuma seteguk air. Ini yang Nabi katakan dalam hadis Bukhari, lisaim farhatani, bagi orang ada dua kebahagiaan. Kontan dikasih sama Allah. Jadi kalau bapak ingin merasakan kebahagiaan, ibu merasakan kebahagiaan, itulah kata Nabi, farhatun indal fitri, kebahagiaan pada saat orang berbuka ketika dia puasa Ramadan. Terbukti itu. Nabi nggak pernah hadisnya yang nggak terbukti, semuanya terbukti. Nabi bilang ketika belum dibebaskannya Konstantinopel, sekarang namanya Istanbul, itu ditaklukkannya Konstantinopel oleh Al-Fatih, itu tahun 1800-an bahkan 1600 kalau tidak salah dalam sejarah. Nabi udah berbicara tuh 14 abad yang lalu, nanti akan menguasai itu. Begitu juga menguasai Syam, Baitul Maqdis, Al-Aqsa. Itu Al-Aqsa baru ditaklukkan oleh pasukan Umar bin Khattab. Tapi Nabi udah berbicara sebelum itu terjadi. Umat Islam nanti menguasai Syam. Syam itu terdiri dari negara Syria, Lebanon, Palestina. Ada 4. Jadi itu gambaran yang dikatakan keberkahan daripada negeri Syam. Didoakan oleh Nabi. Berbicaranya lama. Penaklukannya setelah Umar bin Khattab. Nah ini juga 15 abad yang lalu Nabi bilang, kalau kamu puasa dapat kebahagiaan kontan. Yang mau miskin di gubuk derita, yang dia di istana mewah sultan-sultan, kalau benar-benar dia puasa, sama kebahagiaannya pada saat berbuka sama. Makanannya sama, begitu ditenggorokan semua mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakas sumtu wa bika amantu aftartu dhahabat dhama'u. Ada terusannya, wa tabatal ajru insyaallah. Allahumma lakas sumtu. Cuman prakteknya suka, ini ilmunya nih penting nih. Jadi dalam doa berbuka itu kita minum tetap baca doa mau makan, doa mau minum. Habis minum baru baca doa itu. Allahumma lakasum, ya Allah, bagimu nih aku puasa. Wa bika amantu, denganmu aku beriman. Wa ala rizkika aftartu, dengan sebab rizkimu saya berbuka. Jadi minum dulu baru ngucap doa itu. Kalau kita kan terbalik gak kira-kira? Akhirnya dia lupain tuh Allahumma barik lana, dia gak baca jadinya. Padahal itu dibaca, baru itu Allahumma lakasum. Itu namanya penempatan dalam kita mengamalkan hadis Nabi. Jadi begitu minum, makan kolak sedikit, baru berdoa. Doa makannya barik lana, mau makan tetap baca bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kalau kita lupa, dalam kitab Al-Ghunyahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Fadilatu Bismillah, siapa yang baca tiga asma Allah, siapa yang bisa bismillahirrahmanirrahim dia baca, itulah ayat
kita baca itu Allahumma lakasumtu, tapinya bismillah. Pas tuh di dalam kitab Al-Ghunyah Nabi turun kepada Nabi itu ada lembaran bismillah. Begitu dilempar masuk ke api, bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, ya naru kurni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan rasa aman. Allah berfirman, hai ya naru bardan wa salaman ala Ibrahim. Sejuklah engkau, dinginlah engkau, tapi dingin yang tidak membinasakan, dingin yang memberi keselamatan. Itu bismillahirrahmanirrahim dibaca. Salam. Begitu umatnya itu ketika Nabi Ibrahim sudah berjuang berdakwahnya, mereka menyimpang lagi, Rahmanirrahimnya dikasih kepada Nabi Musa. Nabi Musa sama penyelamat. Isa sampai kepada Nabi Sulaiman. Nabi Isa selesai, banyak yang nyimpang, dicabut. Nama itu kalau nggak salah ada innahu min Sulaiman bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Keluar rumah mengerjakan yang baik, bismillah. Ada nama Allah, ada Ar-Rahman. Ya, bergembiranya orang ketika berpuasa itu, dia diberikan rasa aman, kebahagiaan. Kemudian berikutnya, kapan lagi kebahagiaan itu diberikan oleh Allah? Wa farhatun inda liqa'i rabb. Kebahagiaan pada saat dia berjumpa dengan Tuhannya. Jadi orang dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah dikatakan nanti orang mukmin berharap akan kematian. Saat riwayatnya mengatakan, ya Rasulullah, apa ada orang yang mau mati? Nabi jawab, bukan begitu tafsirnya. Secara manusiawi nggak ada orang yang mau mati. Tapi kalau begitu dia sudah datang sakratul mautnya, dia melihat tempat mereka, dia melihat segala amal ibadahnya, fadilah-fadilahnya, maka pada saat itulah dia pengen yang dikatakan di Quran, innalladzina qalu rabbuna Allahu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati. Innalladzina qalu, dan orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian di istiqomah ibadah yang fardunya, yang sunnahnya, dia tinggalkan yang haram, dia tinggalkan yang makruh, dia kurangi yang mubah. Namanya. Ini Ramadan tuh dalam hadis qudsi, dalam hadis
Hadis qudsi itu artinya hadis redaksinya dari Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu firman Allah Quran. Itu namanya hadis qudsi. Kullu amali ibni Adam lahu. Itu firman Allah dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tiap amal anak Adam, tiap amal manusia itu pahalanya buat dia, kata Allah. Kecuali ana ajzi bihi. Tapi amal yang falahu asru salihah, ada 10 kali lipat, bahkan sampai sab'umi'ah, ada sampai 700 kali dari ibadah kita, qiyamul lail kita, itu bisa sampai Allah kasih 700 kali lipat. Tapi ketika yang namanya puasa, as-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu dia tinggalkan tidak makan, tidak minum, ninggalin syahwat. Gimana tafsirnya dia puasa karena Allah? Orang nggak bisa. Kalau sholat tadi Bapak bisa banggain biar dilihat orang. Merem-merem supaya dilihat orang, kelihatan. Apa? Wah, dia lagi puasa nih, gua lagi puasa nih, ngeludah melulu. Kan juga begitu, pecah-pecah. Nggak ada tandanya orang puasa, nggak ada tandanya. Apa orang puasa tandanya lemes? Orang diabetes juga kena gula lemes. Nampak, yang tahu hanya dia sama Allah. Inilah dikatakan oleh ulama tafsirnya dalam tafsir hadis. Ini hadis adalah supaya lebih lagi daripada malaikat. Ini puasa ibadahnya malaikat. Malaikat makan minum enggak? Malaikat makan minum enggak? Kita diajarin cukup cuman apa? Malaikat perempuan telanjang, malaikat nggak negrem. Kalau model kita, karena kita dikasih nafsu, dikasih sama Allah. Cuman dikasih nafsu sama Allah. Tapi apa? Binatang kita lihat jarang. Mana gak kuda kira-kira?
Yang ketiga, wan namimah, yang merusak pahala kita itu rusak habis. Wan namimah, mengadu-ngadu orang, fitnah disebar. Di zaman sekarang itu puasa Ramadan ngajarin harus berhenti sudah. Kalau jadi orang benar berhenti sudah. Yaminul ghamus, yang keempat, sumpah palsu. Kalau tukang dagang, ini lagi ramai orang dagang Ramadan. Kalau Ramadan tuh berkahnya orang dagangan apa aja laku, asal jangan jual diri. Jual apaan aja laku, asal jangan jual narkoba. Tuh Ramadan apaan aja dijual habis. Kemarin anak saya mau beli risol, biasanya tukang risol itu goreng habisnya jam 9 malam. Kemarin dia beli ketika Ramadan permulaan itu setengah 6, jam setengah 6 sebelum maghrib udah habis dia. Itu namanya Syahrul Mubarak. Itu bulan yang membawa keberkahan begitu. Rizki tidak ditunda-tunda, dilepas oleh Allah. Itu yaminul ghamus, contohnya orang dagang. Ini banyak di tukang dagang. Kita mau beli, kita tawar. Begitu kita tawar, dia ngomong, demi Allah demi Allah Pak, modalnya belum dapat. Nah, dia ngomong begitu, bohong tuh, janjinya palsu. Pakai sumpah, yaminul ghamus, sumpah palsu. Dia lagi puasa, habis sudah. Atau yang di pengadilan disumpah gitu juga tuh. Sumpahnya bohong, palsu, sama pahalanya. Yang terakhir, ini penyakitnya orang laki. Wa nazaru bisyahwat, memandang dengan pandangan syahwat. Dia lihat perempuan yang bukan muhrim, yang bukan mahramnya. Dia melihat perempuan, dia lihat dari ujung atas rambut sampai ke bawah, bolak-balik ke fotokopian, bolak-balik dengan perempuan itu lagi puasa, habis. Yang repot, selagi Ramadan itu ada yang namanya asmara subuh. Ini parah nih. Ada yang namanya asmara subuh. Itu dia berpegangan, dia melihat wanita lain. Tidak ada kepala apa-apa. Nah, ini yang menjadikan kita dididik oleh Ramadan, dididik oleh Allah, dididik oleh Nabi, supaya bahagia. Kita kuncinya gitu. Kalau pengen bahagia, begitulah ada caranya, dikasih tahu oleh Rasul. Bersihkan jiwamu dari dosa-dosa itu. Ramadan ini sebulan, bersihkan semua. Qad aflaha man tazakka, sucikan dirimu dari apa? Masih ada dosa kepada orang tua, minta maaf kepada orang tua. Ada dosa kita kepada orang lain, minta maaf, minta ampun. Semua yang kita pernah melakukan dosa itu, minta maaf, istighfar kepada Allah, tobat, berhenti sudah Ramadan. Itu baru orang menjadi bahagia. Qad aflaha tazakka. Sungguh kata Allah, benar-benar kalau kita maknanya berbahagia. Orang yang apa? Mau mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Ramadan itu mensucikan kita dari segala macam kotoran dalam jiwa. Ini ibadah batiniah namanya. Nggak kelihatan ibadah batin. Nah, mudah-mudahan dengan madrasahnya Ramadan ini, kita semua bisa menjadi orang yang diinginkan oleh Allah. Kita ini berbahagia setelah menjalankan ibadah dengan benar, ibadah dengan penuh kekhusyuan, menjaga semua yang merusak pahala ibadah kita, maka barulah meningkat ketakwaan kita kepada Allah. Baru di sini fanahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang bisa menahan dari hawa nafsunya, tidak makan, tidak minum, syahwat segala macam yang merusak dari pahala puasanya, maka aku akan tempatkan mereka ke dalam jannatul ma'wa, surga yang bernama al-ma'wa. Nah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan taufik dan hidayah serta inayah rahmatnya
agar mudah menjalankan semua perintah Allah di bulan suci Ramadan ini, bisa menghidupkan qiyamul lail, bisa terus menghatamkan Al-Quran di saat bulan Ramadan mulia karena turunnya Quran. Kalau kita baca Quran, maka berarti kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala turniyatin salihah. Al-Fatihah. Wafana ya karim ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf langsung berangkat dari sini ke acara lain, tidak bersama-sama sholat bersama Bapak Ibu sekalian di Masjid. Demikian, terima kasih.